Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel Newspoint. Universitas Brawijaya menyediakan kuota 30% bagi mahasiswa baru yang masuk dari jalur ujian tulis berbasis komputer tahun 2023. Wakil Rektor UB Bidang Akademik Profesor Imam Santoso menjelaskan, kuota ini merupakan bentuk apresiasi UB terhadap calon mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik yang bagus namun tidak lolos seleksi SNBP. Proses pendaftaran UTBK saat ini sedang berlangsung secara nasional yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Seleksi ujian tulis berbasis komputer atau UTBK saat ini sedang berjalan. Universitas Brawijaya menyediakan kuota 30% dari total jumlah mahasiswa baru yang akan diterima. Melalui kuota ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh calon mahasiswa dengan memilih berbagai program studi yang ada di Universitas Brawijaya. Seperti kita ketahui bersama bahwa UB mengambil porsi 30% untuk penerimaan calon mahasiswa baru di jalur SNBT, jadi berbasis tes atau dikenal juga dengan UTBK. Hal ini juga untuk memberikan apresiasi kepada para mahasiswa yang memiliki potensi akademik namun tidak diterima lewat jalur SNBP. Makanya melalui jalur tes ini mereka nanti akan menunjukkan kemampuan sebagai calon mahasiswa baru yang memiliki potensi akademik sangat baik untuk bisa mengikuti jenjang pendidikan sarjana sesuai dengan program studi masing-masing yang dituju. Saat ini UB memiliki lebih dari 60 program studi yang terakreditasi internasional yang tersebar di semua fakultas. Universitas Brawijaya memiliki 4 kampus yang berada di Veteran, Dieng, Kediri, dan Jakarta. Wakil Rektor Bidang Akademik UB, Profesor Imam Santoso mengatakan, saat ini sudah ada komitmen perguruan tinggi ASEAN untuk saling mendukung mobilitas mahasiswa dan guru dalam hal pertukaran bidang pendidikan. Hal ini ditegaskan Imam sesuai mengikuti pertemuan SEA Teacher Student Exchange 2023 di Thailand. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 78 perguruan tinggi dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, Jepang, Korea, dan Australia. Dengan MOU ini nantinya para guru, mahasiswa di ASEAN untuk mendapatkan pengalaman baru dalam bidang mengajar. Universitas Brawijaya terlibat dalam SEA Teacher Student Exchange Project yang memfasilitasi mobilitas mahasiswa dan guru untuk mendapatkan pengalaman baru di negeri lain. Program ini merupakan kolaborasi dari 78 perguruan tinggi di ASEAN untuk meningkatkan kemampuan dengan memberikan pengalaman baru bagi guru dan mahasiswa. Universitas Brawijaya menyambut gembira MOU tersebut dan berkomitmen untuk mengirim sebanyak-banyaknya mahasiswa yang memenuhi kualifikasi dalam program tersebut. SEA Teachers adalah salah satu program yang membantu memfasilitasi para mahasiswa kita itu untuk melakukan student mobility, melakukan aktivitas akademik di kampus dan termasuk sekolah di mana nanti mereka akan melakukan, kalau dalam program MBKM namanya kampus mengajar. Jadi mereka bisa mengambil waktu 1 bulan, 2 bulan atau bahkan 1 semester, tentu sesuai dengan visa yang diberikan, itu untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa nanti disetarakan dengan kegiatan kurikuler 2 SKS, 3 SKS sesuai dengan jenjang waktu yang dilakukan di sana. Selain itu, UB juga bersiap untuk menerima mahasiswa lain dari berbagai perguruan tinggi yang ada di kawasan ASEAN dalam program SEA Teacher tersebut.
Mahasiswa Pendidikan Indonesia UB hari ini melakukan pertemuan dengan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UB. Dalam pertemuan tersebut, pengurus BPI UB mengenalkan pengurus dan program dari BPI UB. Lurah BPI UB, Redi Eko Prasetyo menjelaskan, selain mengenalkan pengurus, pihaknya juga menjalin sinergi dengan kemahasiswaan UB untuk melakukan sosialisasi beasiswa BPI bagi mahasiswa, dosen dan calon dosen di UB. Pengurusan Beasiswa Pendidikan Indonesia UB memiliki program untuk melakukan sosialisasi beasiswa BPI kepada dosen, calon dosen, dan mahasiswa yang ada di UB. Sosialisasi tersebut akan dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak kemahasiswaan dan organisasi mahasiswa UB. Beasiswa BPI merupakan beasiswa yang berada di bawah naungan Kemdikbud yang baru berjalan sejak 2 tahun lalu. Keberadaan beasiswa BPI sangat menguntungkan bagi mahasiswa dan dosen yang menempuh studi lanjut di berbagai perguruan tinggi Indonesia dan luar negeri. Selaku BPI UB dan saya kebetulan lurah di BPI UB ini, pertemuan kami dengan Bapak WR3 Universitas Brawijaya itu yang pertama adalah agendanya kita bersilaturahmi dan juga memperkenalkan kepengurusan baru kami di periode 2022-2023 dan juga mengkomunikasikan terkait dengan komunikasi dari tata kelola yang antara BPI UB dengan beberapa fakultas-fakultas dan juga pasca sarjana, dan juga kita membahas tentang proyeksi ke depan sosialisasi dari beasiswa pendidikan Indonesia ini di lingkup UB bersama adik-adik mahasiswa dan juga dosen calon dosen baru gitu ya, calon dosen baru dan juga dosen-dosen yang masih belum studi di S3 biasanya semacam itu, karena beasiswa BPI ini kebanyakan itu dari inputnya dari dosen dan juga dari tendik serta dari pelaku budaya, dan ini memang program di bawah Kemendikbud, tepatnya di bawah Puslabdik Kemendikbud, yang juga sinkronis dengan LPDP dari Kemenq. Pengurus BPI UB berharap sinergi dengan pihak kemahasiswaan akan dapat membantu bagi sivitas akademika UB yang akan melanjutkan studi ke berbagai perguruan tinggi. Ratusan mahasiswa dan masyarakat tadi malam memenuhi halaman depan Masjid Raden Patah UB selepas sholat tarawih. Mereka hadir untuk mengikuti acara Kafe Ramadan yang menghadirkan Kiai Haji Anas Fauzi atau penghulu viral. Obrolan Ramadan yang membahas jodoh, takdir atau ikhtiarku ini menjadi tema Kafe Ramadan yang diadakan setiap tahun di bulan Ramadan. Ratusan mahasiswa ini tertarik dengan tema Kafe Ramadan yang membahas persoalan aktual. Berikut laporan reporter Newspoint Desvi dari lokasi. Baik pemirsa, sekarang saya sedang berada di Kafe Ramadan, tepatnya di Masjid Raden Patah UB dengan narasumber Kiai Haji Anas Fauzi. Kajian yang dikemas dengan konsep kafe yang disediakan oleh panitia ini menyediakan makanan dan minuman secara gratis bagi para pengunjung. Dan malam ini mengambil tema jodohku, takdirku atau ikhtiarku. Kafe Ramadan merupakan pengajian yang digelar dengan konsep kafe setiap bulan Ramadan di Masjid Raden Patah UB. Berkonsep lesehan, pengunjung akan disuguhkan menu ala angkringan dan jajanan kekinian oleh panitia. Pengunjung dapat menikmati menu sambil dihibur oleh musik religi Ramadan. Kafe Ramadan menghadirkan pembicara yang mumpuni dan mampu membahas berbagai persoalan keagamaan secara ringan sesuai dengan gaya anak muda. Kafe Ramadan tahun ini membahas topik aktual bagi anak muda, yaitu jodoh, takdir, dan ikhtiar. Bulan Ramadan tidak mengurangi antusias jamaah Masjid Raden Patah UB untuk ikut kegiatan donor darah yang dilakukan selepas sholat tarawih di basement Masjid Raden Patah. Peserta donor melebihi dari kuota yang ditargetkan oleh panitia, yaitu 50 peserta. Para jamaah secara tertib mengisi formulir dan diperiksa kesehatan oleh tim PMI Kota Malang sebelum melakukan donor darah. Menurut Andi, koordinator donor darah Masjid Raden Patah mengatakan, kegiatan ini merupakan aksi sosial dari masjid untuk membantu ketersediaan stok darah PMI selama bulan Ramadan.
Gebiar Ramadan Masjid Raden Patah tidak hanya berupa kegiatan pengajian, namun juga kegiatan sosial melalui donor darah. Bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kota Malang, Masjid Raden Patah menggelar donor darah selepas sholat tarawih bertempat di basement masjid. Antusias peserta terlihat dari banyak pendaftar hingga melebihi kuota 50 yang ditargetkan oleh panitia untuk tahap pertama. Para peserta yang sudah mendaftar dicek kesehatan oleh petugas sebelum melakukan donor darah. Sebagai apresiasi, PMI memberikan sembako berupa beras dan vitamin kepada para pendonor. Mungkin untuk peserta donor darah kali ini kami targetkan untuk 50 peserta donor gitu. Jadi karena ada 2 sesi, maka setiap sesi itu kami targetkan untuk 50 pendonor kurang lebih gitu. Untuk setiap sesi 50 pendonor gitu. Ya, benar. Ada berapa sesi? Untuk sesinya ada 2. Yang pertama tuh hari ini tanggal 30 Maret, yang kedua minggu depan tanggal 6 April di hari Kamis juga. Berarti total ada 100 pendonor. Iya benar, ada 100 pendonor. Terus kalau boleh tahu pesertanya dari mana aja, Pak? Kalau untuk peserta kami nggak bisa batasi ya, karena kami promosi juga di Instagram. Jadi itu mungkin kami targetkan untuk seluruh masyarakat umum gitu, terutama yang misalnya follower IG di MRP UB begitu. Jadi untuk targetnya kami tidak batasi untuk itu, jadi terbuka untuk umum. Kegiatan donor darah akan dilakukan selama 2 kali selama bulan Ramadan. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan dari Masjid Raden Patah terhadap ketersediaan stok darah selama bulan Ramadan. SD Sabilillah Kota Malang mewadahi talenta musik para siswanya melalui ekstrakurikuler musik. Sejak kelas 1, para siswa sudah dapat mengikuti ekstrakurikuler hingga kelas 5. Menurut guru SD Sabilillah, Abdul Wahab, pihak sekolah membuat orkestra harmoni etnika bagi siswa kelas 3 hingga 5 yang memainkan berbagai alat musik. Harmoni etnika memadukan berbagai alat musik dengan sentuhan alat musik tradisional Indonesia seperti angklung sehingga menjadi harmoni musik yang dapat menarik perhatian. Musik merupakan salah satu talenta yang dikembangkan di SD Islam Sabilillah Kota Malang. Melalui pelajaran dan ekstrakurikuler, para siswa dikenalkan dengan berbagai alat musik. Kegiatan ekstrakurikuler musik diikuti oleh siswa kelas 1 hingga kelas 5. Untuk memaksimalkan talenta tersebut, pihak sekolah membuat grup orkestra harmoni etnika SD Islam Sabilillah yang diikuti oleh siswa kelas 3 hingga kelas 5. Melalui orkestra, para siswa menampilkan harmonisasi musik yang lebih beragam dengan tampilan yang lebih menarik. Orkestra ini memadukan berbagai alat musik dengan alat musik tradisional angklung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Wahab. Kalau di sekolah dipanggil Pak Wahab. Saya mengajar guru kelas 1 dan kalau di ekstra saya mengajar musik. Apa yang membuat SD Sabilillah memilih untuk membentuk sebuah orkestra ini, Pak? Untuk mewadahi anak-anak yang bertalenta yang punya bakat di musik. Ada yang bakatnya di biola, ada yang bakatnya di gitar, piano, ada yang menyanyi, ada yang drum juga. Kami tampung di ekstra masing-masing. Setelah itu kami rekrut anak-anak yang memang benar-benar bagus di ekstranya. Kami rekrut di orkestra harmoni etnika SD Islam Sabilillah Malang. Kelas berapa yang mengikuti, Pak? Mulai kalau ekstranya mulai dari kelas 1 sampai kelas 5. Namun untuk perekrutan kami ambil yang kelas 4 dan 5.
Diharapkan dengan orkestra ini, bakat dan talenta siswa dapat lebih tersalurkan agar dapat menjadi soft skill bagi siswa SD Islam Sabilillah. Kreativitas siswa SMKN 3 Malang dalam mendesain berbagai busana terus terasah. Mengambil inspirasi dari kekayaan budaya lokal, para siswa membuat desain baju dengan tema pleta atau anyaman. Fatimah Zahra, salah satu siswa desain fashion SMKN 3 Malang menjelaskan bahwa teknik anyaman rotan menggunakan kain katun Baghdad yang dikombinasikan dengan pita bludru dengan gaya simple elegan. Karya ini membutuhkan ketelatenan, terutama dalam menyusun anyaman agra menjadi tampilan yang menarik dalam busana tersebut. Teknik plate anyaman rotan yang banyak dijumpai dalam perabotan rumah menjadi inspirasi bagi siswa SMKN 3 Malang menjadi desain busana yang menarik. Melalui proyek kelompok, Fatimah Zahra mengambil inspirasi teknik anyaman rotan dalam desain busana yang simple dan elegan. Karya ini membutuhkan ketelatenan tersendiri, terutama dalam membuat anyaman dari pita dan kain yang ada. Proses pembuatan karya tersebut diawali dari konsep yang disusul konsultasi dengan guru pembimbing dan proses pelaksanaan. Sendiri kita dari satu kelas terdiri dari 5 kelompok, di mana kelompok saya mengusung tema pleta atau anyaman dari rotan. Kemudian ada kelompok yang lain yaitu dari mermaid, terus kemudian ada dari senja. Kemudian kita mengusung tema pleta, di mana anyaman dari rotan kita mengusung tema simple elegan menggunakan kain katun Baghdad, terus kemudian dikombinasikan dengan pita bludru yang kita anyam sendiri sehingga menjadi kain utama, begitu. Karya siswa SMKN 3 ini diharapkan dapat menambah kreativitas busana yang mengambil inspirasi dari kekayaan lokal Indonesia, dikemas menjadi busana yang modern dan kekinian. Iman dan amal soleh dalam diri seorang muslim merupakan dua hal yang harus dapat berjalan beriringan. Hal ini disampaikan dalam kultum duhur oleh Dekan Fapet UB, Profesor Halim Natsir di Masjid Raden Patah UB. Menurut Halim, keimanan seseorang dapat dicerminkan melalui tindakan amal soleh yang dilakukan sehari-hari. Amal soleh merupakan salah satu pertanda atau manifestasi keimanan seseorang. Seorang muslim diharapkan memiliki iman dan amal soleh yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Iman merupakan hubungan manusia dengan Allah yang dapat dicerminkan melalui amal soleh. Kedua hal ini harus dapat berjalan beriringan agar dapat menjadi karakter khas seorang muslim. Amal soleh akan bermakna dan berdampak mendalam ketika dilakukan dengan landasan keimanan. Sedangkan keimanan dapat dicerminkan melalui kegiatan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman serta beramal soleh, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 82. Jamaah salat zuhur rahimatullah, ini mengandung arti bahwa kita harus menjalankan yang namanya iman dan amal soleh, suatu hal yang harus beriringan. Diharapkan dalam bulan Ramadan ini umat Islam dapat mewujudkan iman dan amal soleh dalam satu kesatuan pribadi yang utuh sebagai umat Islam dan kafah. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.